Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Dika Vita Deni dengan NIM 2019 0410410191. Saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Komunikasi Bisnis R. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar komunikasi dalam organisasi. Akan tetapi, sebelum memasuki komunikasi dalam organisasi, di sini saya akan jelaskan apa itu komunikasi. Nah, komunikasi bisa disebut sebuah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang pertama ke seorang yang kedua atau dari pihak satu ke pihak lainnya dengan melibatkan kata-kata namun dengan sertakan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. Dan komunikasi ini juga sejalan dengan organisasi di mana komunikasi ini sebuah alat penting yang diperhatikan oleh dalam organisasi. Nah, komunikasi ini juga bisa menjadi peralatan manajemen yang dirancang untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut yang tidak dinilai dasar hasil akhir dalam komunikasi itu sendiri. Dengan organisasi tidak melibatkan komunikasi yang efektif, komunikasi yang tidak bagus, yang tidak lengkap, itu untuk mencapai tujuannya itu agak sulit. Nah, lanjut ke rantai pertukaran informasi. Yang pertama, kegiatan memudahkan pemahaman, yang dimana kegiatan ini dari pihak satu ke pihak lainnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami agar pihak penerima pesan itu mengerti apa yang dimaksud dengan pihak si pengirim pesan. Yang kedua ada saranan pengaliran informasi, dan yang ketiga ada sistem terjalinnya di antara individu. Ketika individu bisa mencerna informasi dengan baik, maka dalam pertukaran informasi itu tidak ada permasalahan, dan rantai pertukaran informasi ini tidak bisa salah satu dihilangkan. Jadi rantai pertukaran informasi ini ada 3 yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada kegiatan memudahkan pemahaman, yang kedua ada sarana pengaliran informasi, dan yang ketiga ada terjalinnya di antara setiap individu. Nah, selanjutnya ada proses dalam komunikasi. Dalam proses komunikasi ini ada 3, ada pengirim, berita, dan penerima. Dengan contoh, saya pengirim dengan menggunakan berita apa itu komunikasi organisasi, dalam apa aspek apa aja, apa yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi di dalam organisasi, dan di penerima yaitu audiens, bagaimana saya menjelaskan apa yang harus dijalankan dalam organisasi dengan materi apapun itu, dengan si penerima paham, maka proses komunikasi bisa dibilang cukup baik, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada komunikasi antara individu, dan itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang pertama itu harus mempunyai gagasan. Ketika kita tidak mempunyai gagasan, kita tidak mempunyai pesan apa yang kita tujukan secara rinci, kita akan memberikan ke si penerima pesan itu agak kesulitan. Maka yang langkah pertama yaitu mempunyai gagasan. Yang kedua diterjemahkan dengan simbol, misalnya dengan pergerakan bahasa tubuh yang dimana nanti membantu si penerima paham dengan pesan kita. Yaitu yang ketiga disampaikan kepada penerima. Ketika kita sudah mempunyai gagasan apa yang ingin kita sampaikan, dan kita bisa melengkapi dengan bahasa tubuh kita dengan simbol-simbol apapun itu yang bisa menunjang nantinya si penerima pesan itu bisa paham. Nah, ketika sudah disampaikan ke penerima, yang keempat itu ada penerima menangkap pesan. Ketika pesan kita yang disampaikan, pesan itu sudah sampai ke penerima pesan, dan si penerima itu langsung menerjemahkan kembali apa yang dia tangkap dari si pengirim pesan. Nah, ketika komunikasi antar individu baik, itu dari yang pertama si penerima pesan
ke pengirim pesan. Ketika itu terjalan dengan baik, maka si penerima pesan akan memberi feedback ke pengirim pesan dengan memberi tanggapan. Selanjutnya, ada 4 faktor komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada faktor formal, yang kedua ada faktor organisasi, dan yang ketiga ada faktor jabatan, dan yang terakhir ada faktor informasi. Nah, untuk jaringan informasi itu ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu ada 5. Yang pertama ada chain, yang kedua ada bentuk Y, yang ketiga ada wheel, yang keempat ada circle, yang kelima ada all channel, di mana yang chain itu dia dari satu center dan memberi pesan ke penerima pesan, dan si penerima pesan tersebut yang akan nanti menyampaikan lagi ke belakangnya. Jadi ketika satu sumber salah, ke belakangnya juga salah. Jadi itu juga benar-benar diperhatikan dan dipertanggungjawabkan. Yang kalau yang bentuk Y itu ada kepala, sekretaris, dan bendahara. Biasanya di situ dia bertemu dengan satu kepala divisi. Nah, nanti 3 orang yang tadi bisa dikatakan dalam organisasi itu PH dan bilang ke kepala divisinya, nanti kepala divisinya yang menyalurkan kepada anggota-anggota di belakang kepala divisi, seperti itu. Kalau yang bentuk wheel itu seperti diskusi. Jadi satu yang menjadi center yang nantinya memberikan informasi-informasi ke cabang-cabangnya. Nah, kalau yang circle itu memutar sifatnya. Karena cuma satu nanti ke B, B ke C, C ke D, D ke E, seperti itu. Kalau yang all channel itu biasanya dalam forum diskusi. Jadi siapapun bisa mengikuti forum tersebut. Selanjutnya itu ada hambatan dalam organisasi, yaitu yang pertama ada tingkatan hierarki, yang kedua ada wewenang manajerial, yang ketiga ada spesialisasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.